Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Pada malam hari ini, kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil laporan penelitian dengan judul Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Karbon Aktif dari Bonggol Jagung. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai moderator Ataya Roda Putri Kayana, dan rekan saya Devina Zahira dan Muhammad Aulia Akbar. Baik, kita masuk ke latar belakang di mana minyak jelantah yang digunakan berulang kali mengalami penurunan kualitas akibat proses oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Salah satu metode pemurnian yang dapat digunakan adalah adsorpsi menggunakan karbon aktif dari bonggol jagung karena memiliki kandungan karbon yang tinggi dan daya serap yang baik, di mana penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh massa adsorben, waktu adsorpsi, suhu, tipe adsorben, dan jumlah stage terhadap penurunan kadar FFA dan TPC pada minyak jelantah. Adapun rumusan masalah yang kami angkat itu pertama, bagaimana pengaruh massa adsorben terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Yang kedua, bagaimana pengaruh waktu pengadukan terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh suhu absorpsi terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh suhu karbonisasi terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh jumlah stage terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui pengaruh massa adsorben terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Yang kedua, mengetahui pengaruh waktu pengadukan terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Yang ketiga, mengetahui pengaruh suhu adsorpsi terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Yang keempat, mengetahui pengaruh suhu karbonisasi terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh jumlah stage terhadap kadar FFA dan TPC minyak jelantah. Adapun manfaat penelitian yang kami ambil yang pertama itu menentukan massa karbon aktif yang paling optimal dalam proses pemurnian minyak jelantah. Yang kedua, mengolah minyak jelantah menjadi minyak yang lebih aman dan berkualitas untuk digunakan kembali. Yang ketiga, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penggunaan karbon aktif. Dan yang terakhir, mengurangi limbah bonggol jagung melalui pemanfaatan sebagai adsorben. Untuk hipotesis penelitian yang eh, untuk laporan kami ini yang pertama, semakin besar massa karbon aktif, maka kadar asam lemak bebas akan semakin menurun. Yang kedua, semakin lama waktu absorpsi, kadar FFA akan menurun hingga mencapai kondisi optimum. Yang ketiga, suhu absorpsi yang lebih tinggi dapat meningkatkan proses pemurnian minyak jelantah. Yang keempat, suhu karbonisasi yang semakin tinggi dapat meningkatkan daya serap absorben. Dan yang terakhir, semakin banyak absorben yang digunakan, kualitas minyak hasil pemurnian akan semakin baik. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Devina Zahira, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Ataya Roda. Oke, di sini untuk minyak jelantah, minyak goreng yang digunakan berkualitas, yang digunakan berulang kali untuk proses penggorengan. Nah, penggunaan berulang ini menyebabkan penurunan kualitas akibat reaksi oksidasi, hidrolisis, polimerisasi, dan pencoklatan. Ditandai dengan warna yang gelap, bau tengik, dan peningkatan kadar FFA yang tinggi. Nah, ini mengandung senyawa hasil degradasi yang berpotensi berdampak negatif bagi kesehatan. Salah satu metode permunian adalah absorpsi menggunakan karbon aktif dari bangol jagung. Nah, untuk reaksi senyawanya itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Nah, karbon aktif sendiri ini kalau menurut penelitian Maulinda di KK 2015 itu adalah padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon dan diperoleh dari bahan baku dengan kandungan senyawa karbon tinggi dan dilakukan proses pemanasan dengan suhu yang tinggi dan pori-pori agar pori-porinya itu terbuka. Nah, karena kita menggunakan bangol janggung di sini. Eh, Kenapa? Karena kandungan karbonnya itu tinggi dari yang lain dari yang lainnya sebesar 43,42. Nah, untuk proses pembuatannya itu ada dua proses yaitu kimia dan
fisika untuk prosesnya itu dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, nah, untuk parameter analisis sendiri ini ada dua yaitu FFA dan TPC. Nah, untuk FFA ini dilakukan dengan metode titrasi dengan larutan NaOH 0,1 dan indikator phenolphthalein. Nah, hasil pengujian ini dinyatakan dalam persenan. Pada penelitian ini kondisi terbaik untuk FFA adalah 0,4096%. Nah, untuk pengukuran TPC ini dilakukan dengan menggunakan alat yaitu alat Teston 270 dengan prinsip pembacaan perubahan konstan di elektrik perubahan konstan di elektrik minyak. Hasil pengukuran ini sama dinyatakan dalam persen. Nah, pada penelitian ini kondisi terbaiknya itu sebesar 6%. Next. Nah, untuk penelitian terdahulu ini kami mengambil dua jurnal yaitu dua penelitian yaitu dari penelitian Rahim DKK dan Juherah DKK. Nah, untuk rahim ini dia menyatakan penggunaan bakul jagung dan kulit bawang merah sebagai absorben per- untuk permunian minyak jelantah. Kulit bawang merah ini mengandung flavonoid dan polifenol yang berguna untuk antioksida sehingga mampu menghambat oksidasi minyak. Hasil penelitiannya juga menunjukkan kondisi absorben bangol dan kulit bawang merah itu lebih efektif dalam menurunkan kadar FFA di dan bilangan peroksida. Nah, untuk rasio terbaik ini untuk penurunan FFA-nya itu dan bilangan peroksidanya itu adalah 3:7. Sedangkan hasil warna terbaik dari yang diperoleh pada penelitian tersebut adalah rasionya 10:0 dan 7:3. Oke, untuk selanjutnya itu penelitian Jurehan dia itu menyatakan bahwa memanfaatkan arang bangol sebagai absorben minyak bekas gorengan. Arang aktif ini diaktifasi dengan larutan NaCl 15% dan diaplikasi dengan variasi massa absorben 20, 25, dan 30 gram. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan karbon aktif bangol jangun mampu menurunkan kadar asam lemak dan lemak bebas pada minyak jelantah. Selanjutnya, nah, untuk variabel penelitian sendiri ada tiga yaitu bebas, terikat, dan parameter tetap. Untuk variabel bebas di masa absorbennya itu 3, 4, dan 5 gram. Waktu absorpsinya itu 60, 90, 120 menit. Suhu pemurnian 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Tipe absorbennya itu Bangol Jagung tanpa aktivasi. Suhu karbonisasinya itu 300, 450 derajat Celcius dengan metode single, double, dan triple stage. Untuk variabel terikatnya itu FFA dan TPC. Nah, parameter tetapnya itu volume minyak jelantah 100 mili dan kecepatan pengaduknya 400 rpm. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akbar atas waktunya dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Devina Zahira. Kepada Devina Zahira dipersilakan. Baik, jadi selanjutnya untuk alat dan bahan yang alatnya itu ada Erlenmeyer, buret, klem statif, beker glass, oven, termometer, magnetic stirrer, hot plate, penyaring, lumpang, gelas ukur, furnace, pipet tetes, dan juga corong. Lalu untuk bahannya ada minyak goreng bekas, bonggol jagung, indikator PP, NaOH 1N dan juga 0,1 normalitas, lalu ada etanol 96% dan juga Aquades. Lalu untuk prosedur penelitiannya ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu ada pembuatan karbon aktif dari bonggol jagung, lalu pemurnian minyak jelantah dengan adsorpsi, dan juga penentuan kondisi optimum. Nah, pada tahap pertama, bonggol jagung ini dikeringkan lalu dikarbonisasi pada suhu 300, 400, dan 500 derajat Celcius, kemudian dihaluskan dan diayak. Setelah itu dilakukan aktivasi menggunakan larutan NaOH1N, lalu dibilas hingga netral. Kemudian dikeringkan sehingga diperoleh karbon aktif sebagai adsorben. Lalu pada tahap kedua, yaitu pemurnian minyak jelantah. Nah, minyaknya ini disaring terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan karbon aktif dan dipanaskan sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer sesuai variasi pada penelitian. Lalu proses adsorpsi ini akan selesai, minyaknya disaring dan dilakukan pengujian FFA dan juga TPC untuk mengetahui kualitas minyak hasil pemurnian. Lalu pada tahap ketiga,
yaitu ada variasi proses adsorpsi untuk menentukan kondisi optimumnya. Variasinya ini diuji dari massa adsorben, waktu pengadukan, suhu pemurnian, tipe karbon, dan jumlah stage adsorpsi. Nah, dari hasil penelitian diperoleh kondisi optimumnya itu pada massa adsorben 5 gram dengan waktu 1 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian tipe karbonnya itu di 300 derajat Celcius dan metodenya itu triple stage. Next. Kemudian masuk di hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengaruh variasi massa adsorben terhadap kadar FFA dan juga TPC. Jadi berdasarkan hasil pengujian, minyak jelantah awalnya ini memiliki kadar FFA di atas standar SNI, yaitu lebih dari 0,3% sehingga kualitas minyaknya itu masih kurang baik. Nah, pada penelitian ini digunakan variasi massa adsorbennya itu sebesar 3, 4, dan juga 5 gram. Nah, dilihat dari grafik, dapat dapat dilihat bahwa semakin besar massa adsorben yang digunakan, maka kadar FFA dan juga TPC-nya itu semakin menurun. Pada massa 3 gram itu diperoleh FFA-nya itu sebesar 0,6556% dan juga TPC sebesar 8%. Kemudian pada massa 4 gram, FFA-nya itu turun menjadi 0,5512% dan TPC-nya itu menjadi 7,5%. Untuk hasil terbaiknya itu diperoleh pada massa adsorben 5 gram dengan nilai FFA-nya itu 0,4096% dan juga TPC 6%. Next. Lalu pada pengaruh variasi waktu pengadukan terhadap kadar FFA dan juga TPC. Nah, hasil terbaiknya itu diperoleh pada waktu pengadukan 1 jam dengan kadar FFA sebesar 0,4096% dan juga TPC-nya itu sebesar 6%. Namun ketika waktu pengadukannya diperpanjang menjadi 2 jam dan 3 jam, kadar FFA dan TPC-nya itu justru meningkat karena pemanasannya itu terlalu lama yang dapat menyebabkan oksidasi pada minyak dan juga adsorben yang mulai mengalami kejenuhan. Next. Kemudian pada pengaruh suhu pemurnian terhadap kadar FFA dan juga TPC, berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi suhu pemurnian maka kadar FFA dan juga TPC-nya itu semakin menurun. Nah, hasil terbaiknya itu diperoleh pada suhu 70 derajat Celcius dengan kadar FFA-nya itu sebesar 0,4096% dan juga TPC-nya itu sebesar 6%. Next. Lalu pada pengaruh suhu karbonisasi adsorben terhadap kadar FFA dan juga TPC, berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi suhu karbonisasi maka kemampuan adsorpsi karbon aktifnya itu semakin baik, sehingga kadar FFA dan juga TPC-nya itu semakin menurun. Nah, hasil terbaiknya itu diperoleh pada adsorben karbonisasi 500 derajat Celcius dengan kadar FFA-nya itu sebesar 0,3584% dan juga TPC-nya itu sebesar 6,5%. Next. Dan yang terakhir itu pada pengaruh jumlah stage terhadap FFA dan juga TPC. Jadi berdasarkan hasil penelitian, single stage ini memberikan hasil yang paling baik dengan kadar FFA sebesar 0,4096% dan juga TPC-nya itu 6%. Lalu dilakukan double stage dan juga triple stage dengan nilai FFA dan TPC-nya itu justru meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan adsorbennya secara berulang dan waktu adsorpsinya yang lebih lama dapat menyebabkan degradasi pada minyak, sehingga kualitas minyaknya itu akan kembali menurun. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari laporan penelitian kami ini, yang pertama, semakin besar massa adsorben, kualitas minyak jelantah itu semakin baik. Kondisi optimum diperoleh pada massa 5 gram dengan FFA 0,4096% dan TPC 6%. Yang kedua, waktu absorpsi yang terlalu lama menurunkan kualitas minyak. Kondisi optimum diperoleh pada waktu 60 menit dengan FFA 0,4096% dan TPC 6%. Kemudian, peningkatan suhu absorpsi dapat meningkatkan kualitas minyak jelantah, di mana kondisi terbaik itu diperoleh pada suhu 70 derajat dengan FFA
FFA 0,49% dan TPC 6%. Kemudian suhu karbonisasi itu dapat mempengaruhi kualitas minyak jelantah, di mana hasil terbaik diperoleh pada suhu karbonisasi 300 derajat Celcius dengan FFA 0,4096% dan TPC 6%. Dan yang terakhir, jumlah stage mempengaruhi kualitas minyak jelantah, di mana hasil terbaik itu diperoleh pada jumlah stage-nya satu dengan FFA 0,4096% dan TPC 6%. Untuk saran yang pertama, pada penelitian selanjutnya harus diperdalam lagi mengenai variasi jumlah stage pada proses pemurnian minyak jelantah. Kemudian pada penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian terhadap viskositas, densitas, dan kadar air dari minyak yang dimurnikan. Dan yang terakhir pada penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk melakukan uji lab pada skala nasional. Dan untuk bagian dokumentasi ini terdapat dokumentasi perlakuan awal minyak jelantah di mana ini minyak jelantah disaring kemudian dipanaskan menggunakan hot plate. Kemudian ada dokumentasi tentang pembuatan absorben arang aktif dengan menggunakan furnace. Kemudian terakhir ada aktivasi absorben arang aktif dengan aktivator NaOH. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kepada Sandi Pratama dipersilakan. Baik, terima kasih atas presentasi dan kesempatannya tadi. Saya ingin bertanya, itu kalau tidak salah tadi ada statement yang mengatakan bahwasanya single stage itu lebih baik daripada double dan triple stage. Nah, itu bisa dijelaskan nggak kenapanya? Oke, baik, kami tampung terlebih dahulu. Kemudian untuk Ahmad Nofrian dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai hasil dari minyak yang sudah diabsorpsi. Nah, dari minyak tersebut, apakah bisa dikatakan minyak tersebut sudah layak digunakan, atau minyak tersebut itu masih perlu ada tahap pemurnian lanjutan setelah diabsorpsi? Nah, kalaupun ada, eh, kira-kira tahap pemurnian yang bagaimana untuk dilakukan pemurnian tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pelangi dipersilakan. Baik, Kak, terima kasih moderator atas waktunya. Sini saya izin bertanya. Pasti kan banyak nih penelitian yang membahas mengenai pengolahan minyak jelantah ini. Nah, apa sih inovasi dan juga keunggulan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Terima kasih. Mungkin aku izin jawab pertanyaan Sandi. Yang pertama tadi, mengapa single stage itu justru lebih baik daripada double stage atau ya, karena mungkin karena semakin banyak stage itu waktu kontak dan pemanasannya itu akan menjadi lebih lama, jadi sehingga minyak mengalami degradasi kembali. Kemudian
Pergantian adsorben itu menyebabkan sebagian minyak ikut terserap sehingga kualitas minyak itu dapat menurun. Apakah Sandi sudah jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke. Untuk pertanyaan dari untuk Ah, pertanyaan Novrian akan dijawabkan oleh Muhammad Aulia Akbar. baik, terima kasih sebelumnya. Tadi pertanyaan itu apakah hasil permurniannya itu layak dikonsumsi? Nah, itu jawabannya itu kualitas minyak mengalami peningkatan karena FFA dan TPC-nya itu menurun. Jadi nilai FFA yang terbaik itu masih berada di atas standar SNI minyak goreng yaitu itu kurang kecil dari 0,3%, sehingga perlu permunian lanjut agar benar-benar memenuhi standar konsumsi. Apakah sudah bisa diterima, Novrian? Baik, terima kasih Akbar. Oke, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Devina Zahira. Kepada Devina dipersilahkan. Baik, jadi pertanyaan saya tadi, apa inovasi atau keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian lain? Jadi, penelitian ini tuh tidak hanya menguji dari satu variabel, tetapi menganalisis pengaruh massa adsorben, waktu adsorpsi, dan suhu pemurnian, suhu karbonisasi, dan juga jumlah stage. Sehingga itu akan memberikan evaluasi yang lebih lengkap terhadap proses pemurnian dari minyak jelantahnya sendiri. Ya, mungkin itu saja. Apakah pertanyaan dari Pelangi sudah dapat dijawab dengan Baiklah, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup menjawab. oke? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan menyimak presentasi laporan penelitian ini. Kami dari kelompok 1 AB Palembang mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.